Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasahnahum ala makanatihim fama istata'u mudiyyan wa la yarji'un. Walau nasya'u bila aku menghendaki, latamasna tentu aku akan merusak ala ayunihim atas mata-mata mereka, aku menjadikan mata mereka buta. Fastabaku maka mereka cepat-cepat as-sirata kepada jalan. Fa anna yubsirun maka bagaimana mereka bisa melihat? Yani mereka tidak bisa melihat. Di seluruh anggota tubuh kita ini karena pertolongan Allah lah bisa berfungsi. Mata bisa berfungsi, telinga bisa berfungsi, otak bisa berfungsi karena pertolongan Allah. Kalau Allah menghendaki, tahu-tahu mata tidak berfungsi. Sehingga mereka lari ke jalan, mau jalan, nggak tahu jalan. Tapi memang manusia itu kalau dikasih nikmat itu perasaannya nikmat itu jadi miliknya. Ketika manusia dikasih kehidupan, perasaan saya ini kehidupan itu milik saya. Baru setelah kehidupan itu dilepas oleh Allah, tahu, oh ternyata bukan milik saya. Ketika Allah kasih manusia itu mata, maka perasaannya mata ini milik saya, kekuasaan saya. Tapi setelah mata itu dibutakan oleh Allah, baru tahulah manusia, oh ternyata bukan milik saya. Ketika Allah kasih akal yang sehat sehingga bisa menghafal ini, menghafal itu, perasaan saya bisa menghafal, saya bisa memahami. Tiba-tiba akal tidak berfungsi, tahu-tahu lupa semua. Baru tahu bahwa hafal itu dari Allah bukan dari saya. Ketika orang itu sehat, perasaannya sehat itu kekuasaan saya sehat kok. Setelah dia sakit baru ternyata sehat itu bukan milik saya. Maka ini perlu kita menyadari perkara ini. Bahwa kalau nikmat itu Allah berikan bukan berarti terus di dalam kekuasaan kita. Tetap saja dalam kekuasaan Allah. Maka janganlah kita lupa kepada Allah di dalam nikmat-nikmat itu. Walau nasya'u dan bila aku menghendaki lamasahnahum, tentu aku akan merubah keadaan mereka, merubah bentuk mereka, masakh. Seperti Bani Israel dirubah menjadi sebagian Bani Israel dirubah jadi kera, dirubah jadi babi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Kita sekarang berbentuk manusia, perasaan kita ini asli begini, bukan. Kita ini bukan asli manusia, dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Aslinya kita ini tanah. Bahkan aslinya nggak ada. Bahannya tanah kita ini, bukan aslinya nggak ada. Terus dibentuk oleh Allah menjadi manusia. Kera pun juga asalnya tanah, dibentuk oleh Allah jadi kera. Kalau aku menghendaki, kalau Allah menghendaki, bisa aja aku jadikan kamu jadi kera.
Sebagaimana Allah menjadikan kera-kera itu dari tanah. Kamu manusia jadikan kera juga Allah kuasa. Jadikan babi juga Allah kuasa. Jadikan batu juga Allah kuasa. Tapi ketika sesuatu itu tidak pernah terjadi, walaupun itu mungkin, tapi karena nggak pernah terjadi, kayaknya tidak mungkin. Allah menerbitkan matahari dari timur, juga Allah kuasa menerbitkan matahari dari barat. Jadi sudah beribu-ribu tahun matahari dari timur, maka seolah-olah mustahil dari barat, padahal tidak mustahil. Kenapa mustahil? Allah yang mengeluarkan dari timur tentu kuasa mengeluarkan dari barat, dari utara, dari selatan, atau menghancurkan sama sekali. Dan ini dalam sejarah Quran sudah jelas. Allah menjadikan Bani Israel sebagian yang hari Sabtu suruh ibadah malah pada kerja. Allah jadikan kerakunu qiradatan khosiin. Dan dalam sejarah-sejarah yang ditulis oleh para ulama ini, zaman dulu itu banyak terjadi hal seperti ini. Bahkan pada akhir-akhir ini ketika terjadi beberapa tahun yang lalu terjadi banjir, ada badai di pantai Turki. Di pantai Turki itu tempat maksiat tidak karuan. Kemudian terjadi badai, sehingga hotel-hotel pada hancur beberapa tahun yang lalu aja. Dan di antara bangkai-bangkai orang yang pada mati itu ada yang telah berubah jadi kera. Cuman berita-berita yang begini ini ditutup oleh media-media orang-orang kafir ini supaya orang Islam itu nggak takut sama maksiat. Maksiat itu nggak apa-apa kok. Jadi Allah SWT merubah bentuk manusia jadi ini jadi itu tuh ada saja. Cuman Bani Israel itu massal beberapa kampung. Tapi kalau satu orang dua orang itu dalam sejarah yang ditulis oleh para ulama itu ada aja. Itu dalam kitab Lataiful Minan karangnya Syekh Abdul Wahab Sya'roni, itu dia menulis di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada aku ini sejak kecil enggak pernah main-main dengan agama. Sejak kecil enggak pernah main-main dengan agama. Karena main-main dengan agama itu bahaya. Dia cerita mengenai satu kejadian di Mesir itu. Jadi ada anak, waktu ada orang sholat, maka dia ganggu orang sholat itu. Gurau, anak-anak kecil itu ganggu. Orang sholat itu diganggu. Maka tiba-tiba nggak tahu terjadi apa itu murka Allah yang luar biasa. Padahal itu anak kecil. Tiba-tiba anak kecil tadi jadi kera. Ini dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'roni dalam kitab Lataiful Minan. Maka di antara nikmat Allah kepada aku, kata beliau, saya itu sejak kecil nggak pernah main-main dengan agama itu nggak pernah. Nah, kamu hati-hati ya. Dengan apa saja boleh main-main, tapi kalau sudah ada kaitan dengan agama, jangan sekali-kali main-main. Karena murka Allah itu bisa terjadi itu tanpa diduga-duga. Yaitu anak kecil kok bisa jadi kera itu bagaimana? Karena anak kecil kan belum balik kan tidak punya dosa. Loh, kalau Allah mau menghukum orang itu bukan harus dosa dulu. Kadang-kadang Allah itu menghukum seseorang atau menjadikan sesuatu itu pelajaran buat yang sudah dewasa-dewasa itu gitu. Nah, kita ini senantiasa
Hati-hati kalau urusan agama itu. Walau nasyau bila aku menghendaki la sahnahum, tentu aku akan merubah rupa mereka ala makanatim, di tempat mereka, famasata'u, maka mereka tidak mampu mudian pergi, wala yarji'un, dan tidak pula mereka mampu balik. Allah SWT kuasa mendatangkan azab dengan bentuk apapun. Dibutakan, ditulikan, disetrukkan, jadikan batu, jadikan ini. Kayak cerita yang masyhur di Mekah, bagaimana ada seorang pemuda-pemudi masuk Ka'bah di zaman jahiliyah ini. Namanya yang laki-laki namanya Asif, yang perempuan namanya Nailah. Di dalam Ka'bah malah pacaran. Ya, itu orang itu kalau sudah mau celaka itu ada aja. Kayak mau pacaran kok cari tempat dalam Ka'bah, ya aneh. Kalau orang itu sudah mau celaka itu ada aja itu jalannya itu. Akhirnya oleh Allah dimurkai sehingga berubah menjadi batu. Masuk lama sahnahum ala makanathim itu. Pokoknya Allah itu bisa berbuat apa saja yang Allah mau untuk menghukum orang itu. Maka kita ini hati-hati, jangan sembarangan gitu. Orang mulia tahu-tahu jadi hina, juga Allah kuasa. Sehat tahu-tahu jadi sakit, juga Allah kuasa. Alim tahu-tahu jadi jahil, juga Allah kuasa. Yang ilmunya asalnya manfaat, tahu-tahu jadi tidak manfaat, juga Allah kuasa. Yang asalnya taat, tahu-tahu jadi maksiat, juga Allah kuasa. Maka kalau kita ini sudah taat, jangan terus sombong. Saya ini orang suci, selalu bersih. Nggak pernah maksiat saya ini. Hati-hati kamu. Mintalah perlindungan kepada Allah. Syukuri keadaan itu, jangan kamu sombongkan. Nanti kalau Allah lepas bisa aja loh. Orang itu baik tahu-tahu jadi buruk. Orang-orang itu bersih tahu-tahu jadi kotor. Mulia tahu-tahu jadi hina. Ada santri ngaji tahu-tahu mendaftarkan tentara. Ada begitu itu. Itu umpama dinilai itu kan ya menakutkan loh. Menakutkan malah kan. Apa jadi tentara itu buruk? Saya tidak mengatakan begitu. Cuman ini sudah mau jadi kiai kalau akhirnya malah jadi tentara. Satu dua itu gimana itu? Kok kasihan sekali gitu loh. Nggak tahu nanti kalau mau ngislamkan tentara-tentara ya nggak tahu. Tapi melihat itu ngeri gitu. Jadi Allah itu bisa membolak-balik hati manusia itu menurut kehendaknya. Orang kafir tahu-tahu jadi Islam, orang maksiat tahu-tahu jadi wali, ya Allah kuasa. Begitu juga sebaliknya. Maka jangan kita ini mengandalkan diri kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Innaka in takilni ila nafsi takilni ila dha'fin wa khati'atin wa fadhihatin wa dhanbin wa halak wa inni la athiku illa birahmatik ya arhamar rahimin. Jangan kita mengandalkan diri sendiri. Kalau mengandalkan diri sendiri aja nggak boleh, apalagi mengandalkan orang. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Wa man nu'ammiru, barang siapa aku memanjangkan umurnya, nunakkishu,
maka aku akan membalikkannya fil khalqi di dalam penciptaannya. Afala yaqilun, apakah mereka tidak berakal? Orang yang aku panjangkan umurnya, aku balik keadaannya. Yang tadinya sehat, tahu-tahu jadi sakit. Yang tadinya kuat, tahu-tahu jadi lemah. Jadi di dunia itu mengrepot. Semua orang ingin panjang umur. Padahal kalau orang itu panjang umur jadi tua, jadi elek kayak telek. Gimana itu? Ingin panjang umur, tapi panjang umur itu berarti jadi jelek. Tapi yang mati juga nggak berani. Terus bagaimana? Mati saja. Jadi maknanya ini, kehidupan manusia ini betul-betul dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa lari dari Allah. Maka tidak pantas ada perkara yang dibanggakan. Allah kehendaki kita hidup ya hidup, Allah kehendaki kita muda-muda, Allah kehendaki kita tahu tua ya tua, nggak bisa ditahan. Kalau memang manusia itu punya kekuasaan, cobalah tahan, jangan sampai kamu datang waktu tua. Kaduan, tahan, jangan sampai ngantuk, itu nggak bisa. Tahan, jangan lapar, ini kan nggak bisa. Tahan, jangan berkedip matanya itu, menteleng aja, nggak bisa. Tahan, jangan bergerak, diem aja, 1 jam nggak bisa nanti. Suruh gerak terus juga nggak bisa. Jadi manusia itu betul-betul lemah sekali. Semuanya dikendalikan oleh Allah. Wa ma'allamnahu syi'ara ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikr wa qur'anun mubin. Wa ma'allamnahu, dan aku tidaklah mengajarkan kepada Nabi asyi'ra syair. Wa ma yanbaghi, tidak pantas syair itu lahu baginya. In huwa, tidaklah Quran itu illa dzikrun wa qur'anun mubin, kecuali peringatan dan Quran yang jelas. Jadi sebagian orang Arab mengatakan bahwa Nabi itu penyair, maka Allah membantah, bukan. Ma'allam syir, aku tidak mengajari syair kepada Muhammad ini, dan tidak pantas syair itu buat dia. Syair itu kerjanya penyair. Penyair itu pada umumnya adalah, namanya ahli seni itu ya orang-orang bawah lah, namanya ahli seni itu biasanya itu. Kayak penyanyi-penyanyi, begitu itu kalau di Indonesia. Orang-orang bawah. Itu Nabi itu betul-betul orang mulia, nggak pantas. Mengucapkan syair pun nggak pantas. Dan aku memang tidak ajarkan syair kepadanya. Dia ini begitu tingginya, begitu mulianya di sisiku. Quran ini bukan syair, Quran ini bukan susunan manusia. In huwa illa dzikr wa qur'anun mubin. Quran ini adalah Quran yang jelas dari Allah, tidak ada yang bisa meniru. Seumpama Quran ini syair, tentu penyair-penyair bisa niru. Seumpama Quran ini susunan baginda Nabi, tentu orang-orang Arab yang satu suku dengan beliau bisa menirukannya. Maka Quran ini bukan susunan manusia, bukan syair, bukan nathar. Ini adalah kitab yang mu'jiz. Kitab yang mu'jiz, yang tidak bisa ditiru. Maka diceritakan para ulama, Nabi Musa itu punya kitab namanya kitab Taurat. Mukjizatnya diantaranya adalah tongkatnya. Nabi Isa punya kitab namanya kitab Injil.
Mukjizatnya diantaranya menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit lepra dan sebagainya, menghidupkan orang mati. Tapi baginda Nabi ini aneh. Kitabnya Quran, mukjizatnya ya Quran itu yang paling besar. Mukjizatnya ya Quran itu. Quran ini sebagai kitab pedoman hidup dan juga sekaligus sebagai mukjizat. Perkara yang luar biasa ini. Quran itu perkara yang luar biasa. Di antara keluar biasaannya nggak bisa ditiru orang. Di antara keluar biasaannya sudah 1400 tahun lebih, nggak ada yang berubah 1 titik 1 koma pun. Di antara keluar biasaannya, anak-anak kecil umur 10 tahun sudah ngeses ngapal Quran. Ini tidak pernah terjadi di kitab mana saja. Berapa ribu orang, ratus ribu orang ngapal Quran. Di Temboro aja lebih dari 1000 orang. Ini maksud mukjizatnya Quran ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Aku mudahkan Quran untuk dihafal. Masih lagi banyak mukjizat-mukjizat, barang-barang luar biasa yang terkandung dalam Quran. Maka Quran ini pedoman, sekaligus Quran ini adalah mukjizat. Mukjizatnya Nabi kita tuh banyak. Di antaranya yang terbesar adalah Quran. Kenapa Quran itu dijadikan mukjizat? Karena tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi setelah baginda Muhammad SAW. Maka Allah jadikan mukjizatnya baginda Nabi itu lain dari yang lain, yaitu kekal. Setiap zaman orang bisa melihat sampai kiamat. Tapi nanti menjelang kiamat Quran akan diangkat ke langit. Sehingga tulisannya itu di mushaf-mushaf tahu-tahu hilang. Hafalan di hati-hati tahu-tahu hilang, diangkat ke langit. Nah, ketika mukjizat Nabi diangkat ke langit, tanda-tanda dunia itu sudah mau kiamat. Tidak lama kemudian ambruk dunia itu. Langit itu ambruk. Jadi yang ambruk bukan hanya bangunan-bangunan. Langit itu ambruk satu saat itu. Bukan karena rapuh, bukan. Matahari rontok bukan karena setrumnya habis, bukan. Karena program sudah habis. Program untuk dunia sudah habis. Orang mau dipindah oleh Allah ke akhirat, nah, maka dunia sudah tidak ada gunanya, kemudian dirontokkan, ambruk kabeh. La haula wala quwwata illa billah. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira agar dia memberikan peringatan man kana hayya. Orang yang adanya dia itu hidup hatinya maksudnya. Wa yahiqqa dan menjadi nyata al-qawlu keputusan azab 'alal kafirin atas orang-orang yang kafir. Quran ini fungsinya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup, maksudnya orang-orang yang iman, dan untuk menetapkan keputusan azab untuk orang-orang kafir. Jadi fungsinya dua Quran itu diturunkan. Bagi orang yang akan dikasih hidayah oleh Allah untuk memperingatkan mereka, menjemput mereka menuju surga. Bagi orang yang memang ditulis oleh Allah kafir, Quran ini adalah untuk sebagai alat memutuskan azab untuk mereka. Kamu sudah diingatkan, kok tidak mau ingat, lah sudahlah kamu ke neraka selamanya.
Jadi fungsinya para nabi, fungsinya Quran itu begitu. Untuk asbab hidayah ringkasnya, bagi orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah akan dapat hidayah, untuk hujah alasan menghukum bagi orang-orang yang memang tidak ada bagian hidayah. Jadi makanya Quran itu perlu didakwahkan kepada semua orang, nggak usah pilih-pilih. Nanti saya dakwah itu mau apa enggak ya orang itu, nggak usah mikir. Nah, kalau dia itu memang ada bagian hidayah, nanti dia akan mau, terus dia jalan ke surga. Kalau memang dia tidak ada bagian hidayah, dia akan menolak, dan nanti dakwah kamu itu akan jadi hujah. Biyen wis dielingi gak gelem mau nonton rokok. Paham? Jadi dakwah itu nggak perlu kita ini meramal dulu. Orang ini mau apa enggak ya, saya datangi. Kalau kira-kira nggak mau, nggak usah datangi. Nggak usah mikir begitu. Mau ya datang, nggak mau ya datang. Kalau mau nanti akan jadi penjemput dia ke surga. Kalau tidak mau ya akan jadi penjemput dia ke neraka. Itu fungsinya dakwah itu. Karena memang sudah jadi keputusan Allah, walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi dakwah itu kita laksanakan karena ikut perintah Allah saja. Maka orang mau kita dapat pahala, orang tidak mau juga dapat pahala. Orang mau kita ya berhasil, karena berarti kita akan jemput dia ke surga. Orang tidak mau ya akan jadi kita berhasil juga, karena berarti sudah tetap keputusan untuk dia. Nah, sehingga nanti di akhirat dia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Sudah ya. Alam ya'tikum rusulun minkum yatul alaikum ayati wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Para malaikat mengatakan kepada orang-orang kafir itu, loh, dulu kan sudah diingatkan tuh di dunia. Kamu nggak mau ingat, ya sudah, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kamu sendiri. Awalam yaru anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Kemudian ini Allah cerita nikmat-nikmat Allah kepada manusia agar mereka itu bersyukur kepada Allah, memperbaiki hubungannya kepada Allah. Kalau orang itu merasa diopeni, merasa dikasih macam-macam fasilitas, yang akhirnya ingin taat. Nah, itu kalau orang waras. Tapi kalau orang kurang ajar itu sudah dibaiki tambah kurang ajar juga. Innal laim idza akramtahu tamarroda. Orang itu kalau memang perangainya itu perangai buruk, itu kalau diikram tambah kurang ajar. Tapi kalau orang itu memang orang masih normal, diikram itu terus sadar, Masya Allah, saya sudah diikram, dimuliakan, saya mesti harus memuliakan orang yang memuliakan saya. Ya, begitu juga manusia ini diingatkan oleh Allah berapa banyak fasilitas, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini agar manusia itu terus mau taat, beribadah, tunduk kepada Allah. Awalam yaro, apakah mereka tidak melihat anna bahwasanya aku telah menciptakan lahum untuk mereka mimma amilat aidina, mimma dari perkara amilat yang mengerjakannya, aidina kekuasaanku, mimma dari perkara amilat yang membuatnya, aidina kekuasaanku, an'aman binatang-binatang ternak. Apakah mereka tidak melihat bahwa kekuasaanku telah membuat untuk mereka binatang-binatang ternak, kerbau, kambing,
sapi, unta, dan sebagainya. Kamu bayangkan bagaimana dunia ini kalau nggak ada kambing itu. Terus kamu tuh mau makan sate apa? Nah, ya kelinci, Pak. Ya, kalau kelinci nggak ada, nah, sate tikus. Kalau tikus nggak ada. Nah, jadi maksudnya ini orang tuh kalau membayangkan itu nggak ada itu baru bisa memikirkan bahwa itu nikmat. Tiap hari kamu makan garam, nggak terasa nikmat. Coba kalau garam lagi nggak ada, gimana kira-kira? Alangkah tidak enaknya itu makanan apa saja. Bagaimana dunia ini nggak ada sapi, nggak ada kambing, nggak ada unta, nggak ada binatang-binatang yang lain yang bisa dimakan. Maka kita ini makan sayur aja tiap hari. Kan kita ini jadi sengsara ya. Nah, kalau kita membayangkan begitu, baru terasa itu satu nikmat. Bahwa maka mereka itulah kepada binatang-binatang ternak itu malikun, mereka menguasai. Kerbau itu gede, tapi oleh Allah dijadikan dikuasai oleh manusia. Coba kalau kerbau itu oleh Allah dikasih otak kayak manusia. Karena kepalanya lebih besar itu. Wah, kita nggak kebagian tempat tuh sama kerbau itu. Kerbau pinter bisa ngatur rumah, bisa ngatur negara. Nah, sudah, kamu nggak kebagian tempat tuh kamu. Mau dekat, seruduk, habis kamu. Nah, apalagi kok kerbau. Terus yang lain-lain juga. Sapi punya akal, ya. Kambing punya akal. Mana mau dikuasai oleh manusia? Nah, kambing akan marah. Kamu mau menguasai saya? Kamu apa? Kamu kaki kamu cuma 2, saya 4. Maka kambing pun sudah nggak ada yang mau disembelih. Setiap ketemu orang diseruduk semuanya. Maka alangkah menderitanya. Tapi oleh Allah SWT itu loh makhluk-makhluk yang gede-gede, binatang-binatang ternak, dikuasakan oleh Allah kepada manusia. Ini perlu kita renungi itu. Apalagi yang gede-gede, semut itu aja kalau Allah dikasih otak itu kamu nggak bisa tidur. Itu namanya nyamuk itu oleh Allah dikasih otak tuh mungkin ya sedikit sekali mana otak kepalanya sekian kecilnya. Tapi kita sudah kewalahan dengan nyamuk itu nggak bisa tidur. Ya. Bagaimana kalau nyamuk itu bisa ngapal Quran, ngapal Alfiyah itu? Masya Allah, sudah nggak kebagian tempat kamu. Dia bisa terbang kemana-mana ya. Tapi rahmat Allah itu makhluk-makhluk itu tidak dikasih kemampuan seperti manusia. Ini satu nikmat Allah SWT. Jadi apa saja yang terjadi di alam semesta ini sebetulnya nikmat Allah kepada kita. Tapi kita tidak mau mikir. Kucing itu suka makan burung, ya enggak? Tapi oleh Allah enggak dikasih sayap kucing itu. Umpama kucing itu punya sayap itu, oh kamu enggak kebagian burung, mati semua burung dimakan kucing, kamu enggak kebagian. Ya. Tapi dengan kehendak Allah itu kucing itu suka makan burung, tapi enggak dikasih apa? Sayap. Yang merenungi ini kayaknya kayak guyonan lah ini. Tapi itu sebetulnya itu nyata itu. Bagaimana Allah itu kasih nikmat kepada manusia itu. Sebetulnya Allah kuasa menjadikan binatang-binatang ini jadi lebih cerdas dari manusia. Allah kuasa. Lihatlah namanya lebah.
Yang kecil-kecil itu bisa bikin rumah yang insinyur pun nggak bisa bikin. Bisa bikin madu yang laborat paling canggih di dunia pun nggak bisa membuat madu kayak madunya lebah. Maknanya lebah itu dalam urusan itu punya kepandian tuh melebihi ahli-ahli farmasi di dunia ini, melebihi arsitek-arsitek seluruh dunia. Tapi jelalahnya itu hanya itu saja bisanya itu. Dia nggak bisa bangun masjid dia. Kalau dia bisa bangun masjid, Pak Arifin nggak dapat tempat nanti. Nggak kebagian pekerjaan. Nah ini loh, coba kita apa-apa itu kita pikirkan loh. Allah kasih otak itu kita pikirkan, Mas. Ini nikmat Allah ini. Nah, sehingga kita ini setiap saat memuji Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, ingat pada Allah. Wadalna, dan aku telah menundukkan binatang-binatang itu lahum kepada manusia. Faminha, maka daripada binatang-binatang itu rokubum, tunggangan mereka, kuda, unta. Faminha, dan daripada binatang-binatang itu ya kulun, mereka makan disembelih. Walahum, dan bagi mereka fiha, dalam binatang-binatang itu manafi'u, macam-macam kemanfaatan. Bulunya bisa untuk baju, bisa untuk macam-macam. Wa masyaribu, dan minuman-minuman, susunya dan lain-lain. Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur? Ini baru nikmat satu saja yang disebutkan oleh Allah, nikmat wujudnya binatang-binatang. Di mana binatang itu untuk pengendaraan, untuk makanan, kulitnya bisa untuk beduk, bisa untuk marawis, ya toh? Bulunya bisa untuk wol, bisa untuk jaket, bisa untuk penghangat. Itu baru binatang itu, belum binatang-binatang yang lain. Ini baru binatang ternak, belum binatang-binatang yang lain, belum nikmat-nikmat yang lain yang banyak sekali. Belum lagi nikmat yang terbesar, nikmat agama, di mana Allah telah mengutus para nabi, para rasul, dan untuk kita diistimewakan Sayyidul Anbiya, pimpinan dari seluruh nabi, seluruh rasul, dikirim oleh Allah untuk kita, untuk menuntun kita menuju surga. Afala yashkurun, apakah mereka tidak mau bersyukur? Kita bersyukur insyaallah. Jadi baru satu bagian kecil dari nikmat dunia ini saja, kalau kita renungi sudah besar sekali. Bagaimana nikmat-nikmat dunia yang lain? Banyak. Nggak bisa dihitung. Ini cuma mengingatkan satu nikmat saja. Wujudnya binatang. Untuk kendaraan. Kenapa itu mobil nggak disebut di sini? Kok kendaraan binatang ini? Sepeda motor nggak disebut di sini. Kenapa? Kenapa? Coba bisa jawab. Kenapa yang disebut kendaraan dari binatang? Kenapa kendaraan mobil, pesawat terbang, sepeda motor, sepeda ontel nggak disebut? Kalau yang bisa jawab ini pinter. Kalau nggak bisa jawab ya biasa. Nah, siapa bisa jawab? Enggak, kamu jadikan renungan kamu aja ya. Nah, kenapa yang disebut oleh Allah kendaraan dari binatang? Allah tidak, padahal Allah tahu semuanya yang akan terjadi. Allah tahu mobil, Allah tahu semuanya terjadi. Sampai kiamat, sampai akhirat sana juga Allah tahu semuanya. Tapi yang disebut kok kendaraan dari binatang, tidak Allah sebut kendaraan-kendaraan yang lain. Kenapa? Nah, kalau bisa jawab pinter. Wes gelo ipen saiki. Wes, subhanallah.